yang terkasih, hari ini kita akan kembali belajar mengenai sistem peredaran darah. Setelah minggu yang lalu kita belajar mengenai apa yang kita sebut dengan sistem pencernaan, hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Nah, anak-anak ibu, sistem peredaran darah ini adalah disebut juga dengan sistem transportasi. Kenapa disebut sistem transportasi? Karena ini adalah sistem yang mengangkut dan sistem yang membagikan oksigen dan sari-sari makanan. Nah, anak-anak ibu, supaya lebih paham, kalian simak dulu video ini ya. Perhatikan baik-baik dan catat dalam buku catatan kamu. Hari ini kita akan belajar mengenai darah dan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan darah ya. Kalau kita bicara darah, yang terbersit dalam otak kita adalah berarti berwarna merah. Tetapi sebelum ke situ, kalian lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian dengarkan, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah. Dan yang kedua adalah menyajikan hasil penyelidikan aktivitas jenis intensitas durasi dengan frekuensi denyut jantung. Itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam materi. Apa yang dimaksud dengan darah? Nah, seperti tadi saya bilang, kalau kita bicara darah, kita langsung berpikir berarti berwarna merah. Darah itu adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti darah. Fungsi darah antara lain: 1. Mengangkut nutrisi atau zat-zat makanan. Yang kedua, mengangkut oksigen. Yang ketiga, mengangkut hormon dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk keluar dari tubuh. Dan yang kelima adalah menjaga tubuh dari serangan penyakit. Nah, bagaimanakah struktur darah? Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen sekunder. Ya, plasma darah dan elemen sekunder. Itulah struktur daripada darah kita. Nah, kita lihat dulu struktur daripada darah kita. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler atau yang berada di luar sel yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen-elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Plasma darah terdiri dari 55% dari darah kita, dan selebihnya adalah sel darah putih, dan keping-keping darah hanya ada 1%. Jika darah disentrifugasi atau diputar dengan cepat, sel-sel darah akan berada di bagian dasar, sedangkan plasma darah di bagian atas. Nah, seperti tadi saya katakan, plasma darah 55%, sel darah putih dan keping darah 1%, sedangkan sel darah merah ada 44%. Itulah kira-kira komposisi daripada darah kita. Plasma darah yang 55% komposisinya terdiri dari air. Fungsinya adalah pelarut untuk membawa senyawa lain. Plasma darah mengandung garam-garam kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat.
Pelarut dalam plasma darah itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik, buffer pH, dan mengatur permeabilitas membran. Plasma darah itu mengandung protein albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin, sedangkan fungsi dalam mengatur osmotik, buffer pH, pembekuan darah, dan sistem peredaran darah. Senyawa yang ditransportasikan darah yaitu nutrisi berupa glukosa, lemak, vitamin, produksi sel metabolisme, gas-gas respirasi O2 dan CO2. Nah, elemen-elemen yang ada dalam darah yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit atau keping-keping darah. Sel-sel darah kita ada 3, yaitu yang pertama sel darah merah, eritrosit, yang kedua sel darah putih, leukosit, dan yang ketiga adalah keping-keping darah atau trombosit. Inilah sel-sel darah pada manusia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, yaitu komponen darah pada manusia. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau sel darah pembeku atau keping-keping darah. Sel darah merah eritrosit yaitu yang pertama sel darah merah berbentuk pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Inilah ciri-cirinya. Yang kedua, sel darah merah tidak memiliki inti sel atau nukleus. Dan yang ketiga, sel darah merah pada sel darah itu berwarna merah disebabkan adanya hemoglobin disingkat dengan Hb dalam sel darah merah. Nah, sel darah merah kita itu yang mengandung hemoglobin itu merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. Sel darah merah itu dalam 1 mm kubik atau 1 tetes darah terdiri atas 4 sampai 5 juta sel darah merah. Nah, perhatikan gambar sel darah merah. Ketika di dalam paru-paru, sel darah merah memiliki ikatan yang tinggi dengan oksigen, sehingga akan mengikat oksigen yang disebut dengan oksihemoglobin. Reaksinya adalah Hb tambah O2 akan terbentuk menjadi HbO2 atau hemoglobin tambah oksigen akan terbentuk oksihemoglobin. Inilah ikatan darah di dalam paru-paru kita. Nah, ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin dan menuju ke sel-sel tubuh kita. Inilah sifat daripada eritrosit ketika berada dalam jaringan tubuh kita. Nah, yang berikut kita akan membahas kembali mengenai sel-sel darah merah kita itu. Saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Hb tambah CO2 menjadi HbCO2 atau hemoglobin tambah karbon dioksida menjadi karbinohemoglobin. Nah, sel darah merah kita itu dibentuk di dalam sumsum tulang, yaitu dalam sumsum merah. Selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia 100 sampai 120 hari dan sel darah merah yang sudah tua akan dihancurkan oleh sel-sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya di dalam hati hemoglobin dirubah kembali menjadi bilirubin atau zat warna empedu. Nah, sekarang kita bahas sel darah putih atau leukosit.
Ciri-cirinya adalah memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti atau nukleus. Yang kedua, jumlah sel darah merah dalam 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman penyakit atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di dalam tubuh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per milimeter kubik darah disebut kondisi leukopenia. Sedangkan jika jumlahnya melebihi di atas normal, di atas 900 sel per milimeter kubik darah disebut leukositosis. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma, leukosit itu dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit dan agranulosit yang terdiri dari monosit, eosinofil, basofil, limfosites, dan neutrofil. Inilah jenis-jenis daripada inti sel darah putih kita itu. Nah, selanjutnya kita lihat dulu bagaimanakah keping-keping darah atau trombosit. Trombosit memiliki bentuk yang beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel trombosit sekitar 200.000 sampai 500.000 per 1 mm kubik darah, sedangkan umurnya hanya 5 sampai 9 hari. Itulah ciri-ciri daripada trombosit atau keping-keping darah. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka atau sel darah ketika kita luka. Bagaimanakah proses pembekuan darah? Sebagai berikut. Bila terjadi luka, maka trombosit itu akan pecah. Pecahnya trombosit akan mengakibatkan peningkatan trombokinase. Dan pecahnya trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin, protrombin menjadi protrombin, sedangkan trombin akan mengubah benang fibrin menjadi benang-benang fibrin. Fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin akan menutup luka, maka darah kita akan berhenti mengalir. Itulah sekali lagi, jika trombosit pecah, trombosit akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin dengan bantuan vitamin K menjadi trombin, sedangkan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin akan menutup luka. Inilah proses pembekuan darah kita. Nah, itulah proses pembekuan darah kita. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai plasma darah dan elemen-elemen darah atau sel-sel darah kita. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Catat dalam buku catatan kalian dan perhatikan dengan baik-baik, dibaca berulang-ulang supaya tetap baik. Nah, supaya kamu lebih banyak memiliki ilmu. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Halo anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik.
yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel.